Ibu yang saya hormati, ini adalah bekas persyaratan untuk pengajuan insentif ke Kanwil tahun 2020. Yang pertama, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkas lembaga, yang kedua adalah berkas individu ustadz. Ya. Bagaimana cara penyusunannya? Yang pertama, kita siapkan checklist seperti ini. Ya. Kita isi sesuai dengan lembaga kita. Ya. Kemudian jumlah ustadz yang diajukan kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita ke yang kedua. Ini adalah berkas usulan, ya, usulan dari lembaga, ya, kepada Kemenak. Seperti ini bisa dilihat. Nah, setelah ini kita membuat daftar nama ustadz TPQ kita, ya, jelas seperti ini. Karena tadi juga yang diusulkan ada 4, misalkan ternyata ustadznya ada 6, tetapi yang mungkin bisa diusulkan ada 4, tidak apa-apa, silakan diisi 4 atau 6. Ya, di sini cuma dibuat 4, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah daftar santri, ya, secara keseluruhan kita buat, ya, ada NIS, sayang ini belum diisi. Kemudian nama santri, tempat lahir santri, tanggal lahir, kelas, ya, atau kelompoknya dibuat sekalian. Kemudian di stempel. Ini semua adalah asli. Kemudian ijob atau izin operasional lembaga, ya, ini adalah sertifikatnya dan ini adalah SK-nya. Jika ada SK-nya, tetapi jika tidak ada SK-nya cukup pakai sertifikatnya saja, tidak apa-apa. Nah, ini hanya satu saja, dibuat hanya satu saja. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi. Sekarang kita menuju untuk data yang ustadz atau individu, ya. Tadi yang diusulkan yang pertama adalah atas nama Pak Kasmani Kasbul, ya. Kita lihat datanya ini, ya. Yang pertama apa yang disiapkan? Yang pertama adalah SK-nya, ya, SK yang menunjukkan bahwa Pak Kasmani ini adalah guru TPQ yang ada di TPQ ini. Cukup fotokopi. Nah, jika ingin dilegalisir, monggo, silakan, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, cuman ada beberapa TPQ yang ternyata memakai SK asli. Sebenarnya ini kurang pas. Tetapi karena ada yang memaksa, ya silahkan saja. Terus setelah SK, ya, buat surat keterangan aktif mengajar. Yang membuat adalah kepala TPQ, menerangkan kepada gurunya, ya, bahwa yang bersangkutan saat ini masih aktif sebagai ustadz di TPQ tersebut. Ya, berarti di stempel basah. Kemudian setelah ini membuat SKBM, surat keputusan tentang pembagian tugas mengajar masing-masing ustadz. Ya, seperti ini, sudah saya share juga. Kemudian ini lampirannya, ya, tugas mengajar, ya. Ini adalah kelas Marwah, Sofa, Sa'i, Jabal Nur. Kemudian jumlah jam mengajar dalam 1 minggu, berarti ada 10 jam. Ini biasanya dihitung per 30 atau 35 menit itu 1 jam pelajaran, ya. Sehingga dalam 1 hari ada 2 jam pelajaran, seperti itu. Dan pembelajaran ini selama minimal 5 hari. Kemudian keterangan di sini itu ada tertulis jumlah santri yang diajar. Jadi di kelas Marwah, ya, yang diajar santrinya ada 18, Sofa ada 18, Sa'i ada 18, Jabal Nur ada 19. Seperti itu. Kemudian ditandatangani stempel basah. Selanjutnya adalah jadwal mengajar, jadwal pelajaran, ya. Ini secara kolektif, secara umum. Jadi hari KBM-nya ada 5 hari, sampai Jumat. Jam pembelajarannya ini adalah kelas-kelasnya, kemudian ini adalah materi yang diajarkan dalam 1 minggu. Tanda tangan kepala TPQ, stempel basah. Nah, selanjutnya adalah fotokopi KTP yang bersangkutan ustadz tadi. Kemudian yang terakhir adalah KK ustadz yang bersangkutan. Nah, berarti sudah selesai. Nah, untuk ustadz berikutnya masih sama, sesuaikan. Yang kedua tadi adalah
Bu Sofiatun. Berarti ini adalah berkasnya Bu Sofiatun, sama dengan yang pertama. Kalau sudah disusun, kalau sudah semua disusun ya dalam satu map, pertama, kedua ustadznya, ketiga, selanjutnya, kemudian ini jadikan satu, kita masukkan dalam scan vector warna hijau. Ini kita masukkan satu, selesai ya. Kemudian kita membuat rangkap dua ya, rangkap dua. Ini rangkap pertama, ini nanti kita berikan kepada kanwil, nanti yang satunya lagi kita berikan kepada kemenang, seperti itu. Kemudian untuk checklist yang ada di paling depan ini nanti yang memverifikasi boleh ketua batu kecamatan masing-masing ya. Kita centangi pakai pen. Misalkan setelah kita verifikasi berkasnya tadi, data ini semua adalah ada, jadi kita centangi semua ya. Kita centangi semua. Nah, kita tanda tangani dari pihak verifikator, jadi selesai ya. Setelah ini selesai ya, dua map tadi nanti berkas ini dibawa oleh ketua batu kecamatan, dibawa ke Kemenag pada tanggal 28 Februari tahun 2019. Ini adalah berkas yang pertama yang kita kirimkan ke Kemenag ya. Kemudian yang kedua adalah rekap Excel dari seluruh usulan dari masing-masing lembaga TPI, direkap menjadi satu di dalam sebuah Excel yang telah diberikan oleh kanwil kepada semua lembaga TPI melalui ketua batu TPI masing-masing. Nah, kemudian ketua batu merekap Excel tersebut ya jadi satu ya, kemudian dimasukkan dalam flash disk, dan flash disk ini nanti dibawa pada waktu mengumpulkan berkas yang telah tersusun bersama flash disk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.